Salam sehat, salam dan sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Firman kehidupan hari ini Rabu 17 November 2021. Siapa yang percaya kepada Tuhan dilindunginya. Amsal 29 ayat 25. Saudara-saudara, rasa takut sering timbul dan datang dalam kehidupan kita. Takut adalah perasaan sehari-hari sama seperti gembira, sedih dan kecewa. Rasa takut sungguh manusiawi, baik anak-anak dan orang tua sekalipun. Kita semua tanpa kecuali sewaktu-waktu bisa merasa takut. Maka apabila rasa takut itu ditujukan kepada manusia, pastilah merugikan kita karena akan mendatangkan jerat. Biasanya orang yang takut kepada manusia hidupnya tidak akan tenang dan tidak akan tentram, tidak bebas, tidak merdeka dalam hidupnya. Orangnya menjadi tidak kreatif dan tidak sukacita, sebab ia akan terus mencari muka atau bersandiwara, atau mungkin yang dikatakan dia akan bermuka dua dalam setiap kata dan tindakannya. Orang yang takut kepada manusia pastilah orang yang tidak percaya diri, tidak mandiri, tidak akan dewasa dia. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga hidupnya tidak sukacita dan tidak tenang. Ia akan terus merasa gelisah, dan pada akhirnya ia akan terus dibayang-bayangi oleh perasaan yang bagaikan jerat dalam hidupnya. Maka firman kehidupan pagi hari ini mengingatkan kita, supaya kita keluar dari rasa takut yang menjerat. Bagaimana firman Tuhan dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindunginya, yaitu Amsal 29 ayat 25. Tetapi takutlah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, yaitu Amsal 1 ayat 7. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, yaitu Amsal 14 ayat 26. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, yaitu Amsal 14 ayat 27. Dan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Amsal 15 ayat 33. Orang yang takut akan Tuhan bukan hanya takut dalam arti yang dikatakan gentar, tetapi melainkan juga takut dalam takjub dan hormat, serta orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan saja. Jadilah orang percaya, jadilah orang yang takut akan Tuhan, yang mengakui bahwa hanya takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang mendatangkan jerat. Kita uji, kita tes diri kita. Apakah kita lebih mempercayai Tuhan dan firman-Nya daripada ketakutan kita kepada orang lain karena ada kepentingan diri kita sendiri? Atau karena keselamatan diri kita sesaat? Atau karena kita kurang percaya diri? Waspadalah, mana yang menjadi jerat atau perlindungan kita. Takut kepada manusia akan mendatangkan jerat dalam kehidupan kita. Ujilah segala sesuatu supaya kita jangan terjerat. Banyak orang yang terjerat dengan apa yang akan orang lain katakan dan lakukan kepadanya. Juga seringkali kita berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, agar mereka mengatakan dan melakukan yang baik kepada kita. Atau mungkin ungkapan orang Batak, membuat-buat roha dan tidak tulus. Karena itu saudara-saudara, kita takut kepada Allah, bukan takut kepada dengan orang lain, atau yang melakukan atau mengatakan kehidupan kita sesuatu hal. Tetapi kita sebenarnya menempatkan diri kita kepada posisi yang tidak aman dan tidak tenang apabila kita hanya takut kepada manusia. Karena itu saudara-saudara, hidup kita tidak lagi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi pada apa yang orang lain kehendaki bagi kita. Karena itu saudara-saudara, yakinlah hidup kita akan berbeda jika kita takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan dilindunginya. Dan ingatlah bahwa seringkali perkataan dan sikap orang lain menjatuhkan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita, tetapi Ia akan mengangkat kita dan melindungi kita.
Ketika kita mengutamakan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, maka kita akan disukai oleh orang lain. Amsal Salomo berkata, takut terhadap manusia merupakan perangkap yang berbahaya, tetapi mempercayakan diri kepada Allah mendatangkan keselamatan. Ingat, opini orang lain dapat mengalihkan kita kepada tujuan hidup yang bertentangan dengan rancangan dan rancangan Tuhan kepada kita. Ketika kita lebih terbebani oleh opini orang lain, maka kebimbangan dengan kita akan bimbang dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Maka kita akan berada di luar kehendak Tuhan apabila kita dibebani oleh opini orang lain. Sehingga kita tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu jauhkan diri dari perangkap ketakutan yang membuat kita terpenjara. Jangan biarkan itu terjadi. Lepaskan ketakutanmu dan percayalah pada visi dan misi tujuan Allah atas hidup kita. Tuhanlah yang menjadi pelindung kita. Jadikan firman Tuhan menjadi kompas. Jadikan firman Tuhan menjadi remote kontrol kehidupan kita dalam setiap perjalanan kita. Tuhan menghendaki kita maju dan terus melangkah untuk meraih kehidupan menjadi pemenang. Dia sedang bekerja merenda kehidupan kita dengan berbagai segala hal, sehingga kita sampai kepada tujuan hidup yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami melalui firman-Mu, supaya kami hanya takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia yang menjadi jerat bagi kami. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami, supaya semua perjalanan kehidupan kami dituntun oleh Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Takut akan Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan, sumber dari segala kekuatan, sumber dari segala hikmat dalam setiap langkah dan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami sebagai orang-orang yang hanya mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dalam setiap langkah dan pekerjaan kami masing-masing, dimanapun kami ada dan berada. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, tetap semangat dan sukacita, dan jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.